Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang pemrograman modular dengan anggota yaitu Cahya Putri Jelita, Rizky Amalia, Dina Nurfidiana, dan Revani Zara Afifah. Bisa disimak penjelasan dari kami ya teman-teman. Apa itu pemrograman modular? Pemrograman modular adalah cara membuat program dengan membagi program besar menjadi bagian-bagian kecil atau modul. Setiap modul yang pertama memiliki tugas tertentu, yang kedua bisa digunakan kembali, yang ketiga membuat program lebih rapih dan terstruktur. Kemudian ada tujuan. Tujuannya itu pertama mempermudah pemahaman program, yang kedua mempermudah perbaikan atau debugging, yang ketiga menghindari penulisan kode yang berulang. Gambarannya itu seperti mengerjakan tugas kelompok, ada yang cari materi, ada yang buat PPT, dan ada yang presentasi. Setiap orang punya tugas masing-masing, tapi hasilnya jadi satu tugas yang lengkap. Kemudian ada contoh pemrograman modular. Contoh pemrograman modular dapat dilihat pada program kasir. Program ini tidak dibuat dalam satu bagian panjang, tapi menjadi beberapa bagian kecil. Yang pertama bagian untuk memasukkan data barang, yang kedua bagian untuk menghitung total harga, yang ketiga bagian untuk menampilkan hasil. Alurnya sederhana, yaitu dari memasukkan data kemudian dihitung lalu hasilnya ditampilkan. Setiap bagian tersebut memiliki tugas masing-masing dan disebut modul. Dengan cara ini, pemrograman menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan tidak membingungkan. Kemudian ada pengertian prosedur dan fungsi. Di dalam pemrograman modular, modul biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu prosedur dan fungsi. Prosedur subprogram yang bertugas melakukan suatu aksi atau tugas tertentu tanpa mengembalikan nilai ke program utama, biasanya menggunakan keyword void. Contohnya, prosedur untuk mencetak garis layar dan prosedur membersihkan garis layar. Kemudian fungsi. Fungsi subprogram yang melakukan perhitungan atau proses dan mengembalikan sebuah nilai ke pemanggilnya. Contohnya, fungsi menghitung luas segitiga. Kemudian ada pendefinisian prosedur dan fungsi. Pendefinisian merupakan proses menuliskan blok kode subprogram beserta nama parameter jika ada dan tipe datanya. Aturan utama harus memiliki nama yang jelas atau mendeskripsikan tugasnya. Aturan yang kedua ini opsional, yaitu menerima input berupa parameter. Kemudian ada khusus fungsi, harus memiliki pernyataan retur atau kembalikan nilai. Selanjutnya ada pemanggilan prosedur dan fungsi. Nah, pemanggilan prosedur dan fungsi itu modul dipanggil dari main tanda kurung. Kita bahas yang pertama pemanggilan prosedur. Nah, prosedur adalah modul atau blok kode yang bertugas melakukan sesuatu tanpa mengembalikan nilai. Di C++, prosedur dibuat dengan tipe void. Bisa kita lihat contoh kode yang di slide tersebut. Ada void sapa string nama. Nah, itu tuh tugasnya untuk cetak salam. Yang dimana salamnya itu halo, terus nanti namanya dipanggil, terus tanda seru. Terus int main itu kan tadi panggil dari prosedur tersebut. Ada Sapa Budi, Sapa Ani. Nah, Sapa Budi ini panggil untuk yang pertama, terus Sapa Ani itu panggil lagi, tapi beda nama. Jadi teks prosedur ini kita bisa memanggil atau mencetak tanpa harus menulis ulang kode lagi 2 kali gitu. Yang kedua ada pemanggilan fungsi. Nah, fungsi ini sebenarnya mirip dengan prosedur, tapi bedanya kalau fungsi itu menghasilkan nilai atau membalikan nilai menggunakan return, sedangkan prosedur itu tidak menghasilkan nilai atau mengembalikan nilai. Nah, fungsi itu menghasilkan nilai
itu hasil pemanggilannya itu harus disimpan ke variabel. Contoh kode di slide tersebut ada fungsi tambah int a, int b yang mereturn a plus b. Jadi kalau dipanggil itu kayak contoh itu di situ tambah dalam kurung 5,3 itu dia bakal menghitung 5 plus 3 dan mengembalikan nilai 8. Nah, mengembalikan nilai 8 ini hasilnya yang tadi telah disimpan dari 5 plus 3. Makanya di main dalam kurung itu hasil pemanggilannya disimpan dulu ke variabel. Lalu int hasil sama dengan tambah 5,3 itu baru kemudian dicetak outputnya hasilnya 8 seperti di selanjutnya ada implementasi prosedur dan fungsi. Di slide ini maksudnya implementasi itu menggabungkan semua modul yang telah dipecah menjadi satu program. Di slide kita lihat implementasi lengkapnya, yaitu ada dua modul di sini. Yang pertama fungsi dan prosedur. Nah, yang fungsi itu ada hitung nilai yang menghitung nilai akhir dari tugas UAS. Lalu yang kedua ada prosedur tampil hasil yang tugasnya itu nanti mencetak nama, nilai, dan grade ke layar output. Di main tanda kurung itu program minta input nama, tugas, UAS, lalu memanggil fungsi untuk hitung nilainya dan prosedurnya itu untuk nampilin hasilnya. Saya akan menjelaskan tentang studi kasusnya. Nah, program ini digunakan untuk menghitung luas persegi panjang. Saya analogikan ya, seperti di restoran, di mana main itu sebagai manajer, prosedur digunakan untuk menampilkan judul, seperti orang yang mengumumkan menu. Nah, sedangkan fungsi digunakan untuk menghitung luas, seperti koki yang menerima bahan panjang dan lebar lalu menghasilkan nilai. Di main, program memanggil prosedur untuk menampilkan judul, lalu memanggil fungsi untuk menghitung luas, dan hasilnya ditampilkan ke layar, teman-teman. Saya akan menjelaskan satu persatu. Include IOStream itu untuk membuka library-nya, supaya program bisa menampilkan teks ke layar. Kalau using namespace std agar tidak mengulangi std-nya, teman-teman. Terus void tampilkan judul, terus cout bla bla bla. Nah, ini adalah prosedur. Ciri-cirinya yang pertama yaitu tidak mengembalikan nilai. Yang kedua, hanya menjalankan perintah. Nah, analoginya kayak yang saya bilang di awal tadi. Hari ini kita menghitung luas persegi panjang. Nah, kayak orang ngumumin menu gitu. Nah, terus selanjutnya int hitung luas. Dalam kurung int panjang bla bla bla. Nah, ini adalah fungsi, teman-teman. Ciri-cirinya yang pertama ada nilai balik atau return. Terus yang kedua ada input panjang dan lebar. Nah, analoginya kayak koki dikasih bahan panjang dan lebar, diproses, hasilnya sama dengan luas, kayak 10 kali 5 sama dengan 50. Terus int main, ini adalah pusat pemrograman manager. Terus selanjutnya tambahkan judul. Nah, si manager ini menyuruh tolong untuk menampilkan judulnya. Jadi ini cuma untuk menyuruh menampilkan judulnya. Terus selanjutnya int hasil sama dengan hitung luas. Nah, ini si manajer itu menyuruh kokinya menghitung luas dengan panjang 10 dan lebar 5. Hasilnya disimpan ke variabel hasil. Selanjutnya, cout luas persegi dengan panjang 10 dan lebar 5. Nah, si manajer ini ngasih tahu ke user atau ke pengguna luasnya adalah 50, teman-teman. Terus
turn 0. Nah, program ini selesai dengan normal. Kesimpulan dari presentasi pada kali ini yaitu pemrograman modular sangat penting untuk efisiensi dan kebersihan kode program. Yang kedua, gunakan prosedur jika hanya ingin melakukan aksi seperti mencetak teks. Nah, yang ketiga, gunakan fungsi jika membutuhkan hasil dari sebuah proses perhitungan matematika atau logika data. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.